yang terhormat kepada Bu Diah Ratnawati selaku dosen pengajar mata kuliah pengantar bisnis. Izinkan kami di sini kelompok 4 mau mempresentasikan tentang fungsi pemimpin. Sebelum memasuki materi pada fungsi pemimpin, izinkan kami perkenalan anggota terlebih dahulu. Yang pertama yaitu dengan nama Lael Kristabella, kedua ada Muhammad Taufik Prasetyo selaku saya sendiri, yang ketiga Sheila Zanira Amalia, yang keempat Rehan Rafif Ramadan, yang kelima ada Alicia Hayuni Jayanadi, yang keenam ada Ananda Priska Delia. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu kepemimpinan. Kepemimpinan adalah proses mempengaruhi aktivitas seseorang atau sekelompok orang untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Nah, seorang pemimpin tidak hanya bisa memberikan perintah, tetapi juga biasanya menjadi teladan, pembimbing, dan inspirator bagi timnya. Selanjutnya yaitu karakteristik pemimpin yang ideal. 1. Kepemimpinan atau leadership. Biasanya, seseorang pemimpin yang ideal memiliki visi dan misi jangka panjang yang jelas untuk bisnis dan timnya. Ia bahkan mampu menetapkan arah yang tepat, menginspirasi anggota tim untuk bergerak bersama menuju tujuan tersebut, serta mengambil keputusan strategis yang membawa kemajuan. Yang kedua yaitu motivasi atau motivation. Seorang pemimpin yang baik memahami kebutuhan, potensi, dan tantangan yang dihadapi oleh setiap anggota tim. Ia bahkan mampu memberikan dukungan, dorongan, serta penghargaan yang membuat anggota tim merasa dihargai dan termotivasi untuk memberikan kinerja terbaiknya. Yang ketiga yaitu komunikatif atau communication. Seorang pemimpin harus mampu berkomunikasi secara jelas, terbuka, dan efektif. Ia bisa menyampaikan ide, arahan, dan umpan balik dengan baik sekaligus mendengarkan masukan dari anggota tim untuk menciptakan lingkungan kerja yang kolaboratif. Selanjutnya yaitu hubungan antara kekuasaan dengan wewenang. Yang pertama, situasi di mana seseorang memiliki wewenang tapi tidak memiliki kekuasaan. Nah, hal ini seperti seseorang itu memiliki jabatan resmi, tapi ia tidak mampu untuk mempengaruhi atau membuat bawahannya mengikuti arahannya. Contohnya nih, kayak seorang manajer baru memiliki jabatan yang formal atau wewenang untuk mengatur timnya. Tetapi karena belum dipercaya atau tidak dihormati oleh bawahannya, ia tidak memiliki kekuasaan nyata dalam menggerakkan timnya tersebut. Yang kedua yaitu situasi di mana seseorang memiliki wewenang dan kekuasaan. Nah, hal ini merupakan kondisi yang ideal. Contohnya kayak kepala sekolah yang memiliki jabatan resmi dan juga dihormati oleh guru-guru serta siswa karena kepemimpinannya dan keteladanannya. Yang ketiga yaitu situasi di mana seseorang tidak memiliki wewenang tetapi memiliki kekuasaan. Nah, orang ini tidak memiliki jabatan resmi namun tetap mampu mempengaruhi keputusan atau tindakan orang lain karena faktor pribadi. Contohnya kayak karyawan senior yang tidak menjabat posisi manajerial, tetapi ia sering dimintai pendapat dan diikuti oleh rekan-rekan kerja karena pengalamannya yang luas. Nah, selanjutnya ada sumber-sumber kekuasaan. Jadi, semakin banyak sumber kekuasaan yang dimiliki oleh seorang pemimpin, maka semakin besar pula pengaruh yang bisa diberikan oleh pemimpin tersebut. Nah, ada 5 macam sumber kekuasaan seorang pemimpin. Yang pertama ada legitimate power. Dalam hal ini, pemimpin memiliki kekuasaan karena ia diberi kewenangan oleh otoritas atau pemegang kekuasaan yang lebih tinggi. Jadi, contohnya seperti Presiden Republik Indonesia memiliki kekuasaan yang sah karena ia dipilih oleh rakyat Indonesia. Dan yang kedua ada expert power. Jadi, keahlian yang dimiliki sangat menonjol dapat menjadikan seorang ahli memiliki kekuasaan berdasarkan otoritas keilmuan di bidangnya. Para ahli seperti Adam Smith, Einstein, Newton, dan Wijaya Nitisastro memperoleh kekuasaan atau otoritas karena keahlian di bidang ilmu pengetahuan yang dimilikinya. Dan ketiga ada reward power.
Jadi kekuasaan ini dimiliki oleh seseorang pemimpin karena pemimpin tersebut gemar memberikan hadiah atau imbalan terutama dalam bentuk materi. Dan yang keempat ada coercive power. Jadi kekuasaan yang dimiliki seorang pemimpin karena ia memiliki kemampuan untuk memaksa orang agar patuh terhadap perintahnya. Seperti para pemimpin keluarga mafia memiliki coercive power karena ia bisa memaksa para anggota keluarganya untuk patuh terhadap perintah dari kepala keluarga mafia tersebut. Dan yang terakhir ada reverent power, di mana kekuasaan dimiliki oleh seorang pemimpin karena wibawa yang ia miliki. Nah, kewibawaan seorang pemimpin ini diperoleh dari keselarasan antara perkataan dan perbuatan seorang pemimpin. Sebagai contoh, seperti Muhammad Hatta merupakan seorang pemimpin yang berwibawa karena perkataannya sejalan dengan perbuatannya. Kemudian, ada berbagai macam taktik mempengaruhi. Yang pertama, ada konsultasi. Jadi, dalam konsultasi, pihak yang ingin mempengaruhi dapat melibatkan orang lain dalam mengambil keputusan. Jadi, hasil keputusannya lebih kuat karena dibuat bersama. Sebagai contoh, manajer pemasaran mengajak tim menentukan target penjualan bersama. Dan yang kedua, ada persuasi rasional. Nah, dalam persuasi rasional ini menggunakan logika dan fakta untuk meyakinkan orang lain. Jadi, pendekatan ini itu bersifat rasional dan berdasarkan bukti yang nyata. Sebagai contoh, saat kita ingin membeli produk, kita pasti meyakinkan teman dengan menunjukkan keunggulan harga dan kualitas produk lewat data dan review. Nah, yang ketiga ada daya tarik inspirasional yang dimana membuat orang lain semangat melalui nilai, emosi, dan visi yang besar yang dapat membangkitkan kepercayaan diri dan motivasi seseorang. Sebagai contoh, manajer yang menginspirasi karyawannya untuk menjadi market leader. Dan yang keempat ada taktik menjilat. Nah, dalam taktik menjilat ini membuat orang lain merasa dihargai dengan cara memuji atau menyenangkan mereka. Namun, taktik menjilat ini tuh seringkali hanya mengatakan hal yang ingin didengar oleh atasan. Contohnya seperti kepala daerah yang menutupi data keluarga miskin agar terlihat baik dan dianggap mampu oleh presiden. Dan yang kelima ada taktik koalisi. Dalam taktik koalisi ini membentuk kelompok atau aliansi untuk memperkuat pengaruh dan semakin banyak dukungan, semakin kuat pula posisi kita. Jadi contohnya seperti para presiden yang membangun koalisi partai dalam pemerintahan agar mendapatkan banyak dukungan. Nah, dan yang keenam ada teknik menekan. Jadi, teknik menekan itu menggunakan tekanan, ancaman, atau intimidasi untuk memaksa kepatuhan para anggota. Jadi, umumnya itu bersifat negatif dan biasanya bisa merusak hubungan kerja atau hubungan pertemanan seseorang. Sebagai contoh, ketua kelompok yang mengancam salah satu anggotanya karena ia tidak pernah menghadiri acara rapat atau hilang-hilangan gitu. Dan yang ketujuh, memperoleh dukungan atasan. Jadi kita itu dapat memanfaatkan kekuasaan atasan untuk mempengaruhi pihak lain. Jadi pengaruh tersebut diperkuat karena melibatkan pihak yang lebih tinggi. Contohnya tuh karyawan meminta dukungan manajer agar proposalnya disetujui oleh direktur. Dan yang ke-8 ada taktik pertukaran, di mana taktik pertukaran tersebut mengajak kerjasama dengan imbalan atau janji tertentu. Jadi prinsipnya itu kayak saya membantu kamu, kamu membantu saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai mentoring.
Mentor adalah seorang individu yang secara sistematis mengembangkan kemampuan orang lain melalui pelatihan atau pengembangan yang intensif. Seorang mentor bersedia mempertaruhkan kehidupannya untuk pengembangan para juniornya dengan membangun hubungan emosional yang erat dengan para juniornya. Sebagai mentor dapat menjalankan dua fungsi yang sangat penting, yaitu yang pertama ada fungsi meningkatkan karir. Nah, dalam fungsi meningkatkan karir ini, mentor dapat mempromosikan manajer juniornya yang berada di bawah asuhannya agar dikenal kinerjanya oleh manajer senior untuk meningkatkan peluang manajer junior tersebut memperoleh promosi jabatan. Sedangkan fungsi yang kedua yaitu fungsi memberikan dukungan psikologis dan sosial. Dalam fungsi ini, seorang mentor dapat dijadikan model dalam menjalankan peran manajerialnya. Nah, dengan dijadikannya model, para junior dapat mempelajari kelebihan serta kekurangan para mentor tersebut secara langsung. Selain itu, para mentor juga dapat memberikan dukungan psikologis bagi para juniornya dengan melalui kedekatan yang mereka berikan. Lalu berikutnya ada modifikasi perilaku. Nah, perilaku seseorang dapat dikendalikan karena perilaku tersebut dipengaruhi oleh lingkungan di mana seseorang itu berada. Nah, modifikasi perilaku sendiri mencakup pengelolaan sistematis terhadap berbagai faktor yang ada di lingkungan sehingga seseorang yang berada di dalamnya lebih sering melakukan pekerjaan yang benar dibanding dengan pekerjaan yang salah. Modifikasi perilaku dapat dicapai melalui pengelolaan berbagai anteseden perilaku dan konsekuensi perilaku. Nah, anteseden perilaku merupakan berbagai keadaan di dalam lingkungan seseorang akan menggiring orang tersebut untuk berperilaku dalam cara tertentu. Nah, supaya modifikasi perilaku dapat berjalan dengan efektif, maka manajer harus mengelola anteseden dengan baik dengan cara yaitu yang pertama, menyingkirkan berbagai hambatan yang akan menghalangi seseorang mencapai penyelesaian pekerjaan dengan baik. Yang kedua, memberikan bantuan yang dapat meningkatkan peluang bagi karyawan untuk mengerjakan pekerjaan yang baik. Kemudian selain itu, selain pengelolaan anteseden perilaku sendiri, para manajer yang menerapkan modifikasi perilaku juga harus mengelola konsekuensi perilaku, yakni apa yang harus dilakukan oleh manajer setelah seorang bawahan menunjukkan perilaku tertentu. 3 unsur utama yang membentuk motivasi seseorang. Yang pertama adalah upaya. Unsur upaya akan menunjukkan ukuran intensitas dari dorongan yang dimiliki seseorang. Dalam hal ini, orang yang termotivasi akan menunjukkan upaya yang lebih besar, kerja keras untuk mencapai sesuatu dibandingkan orang yang tidak termotivasi. Yang kedua adalah tujuan organisasional. Dalam hal ini perlu ditekankan bahwa kerja keras yang dilakukan seseorang karyawan harus selaras dengan tujuan organisasional. Tujuan yang ingin dicapai perusahaan, kerja keras yang tidak selaras dengan tujuan perusahaan malah dapat menimbulkan sesuatu yang bersifat kontraproduktif bagi perusahaan. Sebagai contoh, buruh yang tidak puas terhadap kompensasi yang diterimanya selama ini dari perusahaan tempat mereka bekerja akan memiliki motivasi yang besar untuk melakukan berbagai gerakan yang mereka anggap dapat meningkatkan daya tawar mereka terhadap perusahaan. Bahkan bila perlu melakukan pemogokan. Pemogokan buruh sebagai wujud motivasi yang kuat malah dapat menimbulkan kerugian bagi perusahaan. Yang ketiga adalah kebutuhan. Unsur kebutuhan menunjukkan keadaan internal seseorang yang mengakibatkan orang tersebut tertarik pada hasil-hasil tertentu. Sebagai contoh, seorang wanita single parent yang harus membesarkan 2 orang anak sendirian akan memiliki motivasi kerja yang berbeda dengan seorang bujangan yang belum memiliki tanggungan keluarga atau karyawan laki-laki yang sudah mendekati waktu pensiun dan tidak memiliki lagi tanggungan anak kecil. Perbedaan motivasi tersebut berasal dari perbedaan kebutuhan individu tersebut. Kebutuhan manusia menurut Abraham Maslow. Yang pertama adalah kebutuhan fisiologis, mencakup kebutuhan-kebutuhan dasar untuk bertahan hidup seperti makanan, minuman, tempat tinggal, kebutuhan seksual, dan lain-lain. Yang kedua adalah kebutuhan akan rasa aman, merupakan kebutuhan untuk memperoleh rasa aman atau terlindungi dari berbagai bentuk bahaya, ancaman, dan kekerasan, baik kekerasan secara fisik maupun secara mental. Yang ketiga adalah kebutuhan sosial,
merupakan kebutuhan yang dimiliki seseorang untuk diterima oleh lingkungannya. Termasuk ke dalam kelompok kebutuhan ini misalnya kebutuhan untuk mencintai dan dicintai, dan kebutuhan untuk mengembangkan persahabatan. Yang keempat adalah kebutuhan akan pujian atau harga diri, merupakan kebutuhan yang dimiliki seseorang untuk memperoleh penghargaan dan pengakuan dari pihak lain. Termasuk dalam kategori kebutuhan ini misalnya kebutuhan akan otonomi, status, dan perhatian. Dan yang kelima adalah kebutuhan aktualisasi diri, merupakan kebutuhan yang dimiliki seseorang untuk mewujudkan dirinya sendiri sesuai dengan apa yang diinginkan untuk diri sendiri dan bukan hanya mewujudkan diri seperti yang diinginkan orang lain, tuntutan orang tua, teman, tokoh panutan, dan lain-lain. Teman-teman, di sini ada proses motivasi, di mana proses motivasi tersebut bisa terjadi dikarenakan seorang manusia tidak bisa memenuhi kebutuhannya itu sendiri atau disebut dengan tahap unsatisfied needs. Nah, tahap itu selanjutnya bisa terjadi ketegangan pada diri sendiri dikarenakan kebutuhan yang tidak terpenuhi. Itu disebut dengan tahap tension. Nah, pada tahap tension manusia akan mendapatkan sebuah dorongan untuk melakukan sebuah tindakan yang setelah dipikir-pikir dengan berbagai kemungkinan itu sendiri, yaitu dengan drive dan searching behavior. Searching behavior itu yang tadi untuk memikirkan berbagai kemungkinan tindakan. Nah, satisfied needs ini dimana tindakan yang seharusnya tindakan yang seandainya bisa dilakukan untuk memenuhi kebutuhannya. Nah, terus pada tahap yang terakhir yaitu reduction of tension, yang dimana itu berkurangnya tegangan pada dalam diri seorang karyawan. Nah, jadi teman-teman, proses motivasi ini bisa akan terus berlanjut dikarenakan manusia yang tidak pernah puas dengan apa yang telah dicapainya dan apa yang telah didapatkannya. Jadi motivasi ini bisa berulang-ulang dengan tahap seperti itu, teman-teman. Selanjutnya, pada materi selanjutnya yaitu kategori komunikasi berdasarkan dampaknya bagi penerima pesan. Jadi di sini dibagi 3, yaitu komunikasi informatif, rekreatif, dan juga persuasif. Jadi komunikasi informatif ini yang dimana seorang komunikator untuk melakukan kegiatan komunikasi dengan tujuan menerima pesan, memperoleh informasi pesan yang relevan. Contohnya yaitu seorang manajer yang mengadakan suatu rapat untuk kepada karyawannya diberikan informasi dengan tujuan yang diharapkan bahwa sebuah karyawan tersebut memahami tujuan perusahaan tersebut. Nah, yang kedua yaitu komunikasi rekreatif, yang dimana si komunikator melakukan kegiatan komunikasi dengan tujuan untuk menimbulkan suasana yang menyenangkan. Contohnya seperti seorang bos yang mengadakan suatu makan malam atau suatu pesta dan memberikan sebuah informasi agar bisa tercapai kepada karyawan tersebut, tapi dengan suasana yang menyenangkan. Nah, yang terakhir yaitu komunikasi persuasif. Dalam komunikasi ini, si komunikator ini melakukan kegiatan komunikasi dengan tujuan untuk membujuk si penerima pesan untuk melakukan suatu tindakan apa yang si komunikator ini inginkan. Contohnya yaitu manajer bisa melakukan komunikasi persuasif untuk mendorong bawahannya meningkatkan produktivitas kerja dengan menggambarkan bahwa produktivitas kerja ini memiliki korelasi yang positif dan probabilitas. Teman-teman, selanjutnya kita akan membahas proses komunikasi. Proses komunikasi antara pengirim pesan dengan penerima pesan dapat dilihat pada gambar. Sebagai contoh, proses komunikasi antara manajer dengan bawahan. Nah, proses komunikasi ini antara manajer dengan bawahan dimulai ketika manajer sebagai sender atau sumber pesan memiliki pesan yang ingin disampaikan kepada para bawahan. Nah, manajer ini akan menyusun pesan-pesan yang ingin disampaikan atau encoding. Kemudian
akan dikirimkan melalui berbagai media, dapat melalui rapat, dapat melalui briefing, ataupun pembicaraan melalui telepon, bahkan menyampaikan pesan tertulis melalui email. Untuk memastikan apakah komunikasi yang dilakukan dapat berjalan efektif atau tidak, manajer dapat mengukur efektivitas pesan dengan melihat umpan balik atau juga disebut dengan feedback oleh si penerima pesan atau receiver. Nah, teman-teman, akan tetapi pesan yang disampaikan oleh si komunikator dapat diartikan secara berbeda oleh si penerima pesan atau receiver karena pengaruh atau faktor gangguan komunikasi atau disebut juga dengan noise. Kemudian kita akan membahas kategori komunikasi terkait dengan struktur organisasi. Apabila aktivitas komunikasi dilakukan oleh anggota organisasi perusahaan dihubungkan dengan struktur organisasi yang terdapat di perusahaan tersebut, maka aktivitas komunikasi yang terjadi dapat dikategorikan ke dalam 4 jenis komunikasi. Yang pertama ada downward communication. Apa sih downward communication itu? Downward communication adalah segala bentuk komunikasi yang mengalir dari pimpinan atau manajer kepada bawahannya mengikuti garis komando yang terdapat dalam suatu struktur organisasi. Contohnya, saat manajer menetapkan tujuan yang harus dicapai oleh departemennya, maka ia melakukan downward communication. Yang kedua, ada upward communication. Upward communication merupakan komunikasi yang mengalir dari bawahan kepada atasannya. Contohnya, saat supervisor menyampaikan kendala penjualan yang harus mendapatkan perhatian seorang manajer. Nah, yang ketiga ini ada lateral communication. Lateral communication adalah komunikasi yang terjadi antara manajemen tetapi berasal dari departemen yang berbeda. Contohnya, manajer pemasaran melakukan komunikasi lateral dengan manajer produksi pada saat mereka merumuskan bagaimana cara meningkatkan citra produk perusahaan. Nah, yang keempat, yang terakhir nih teman-teman, ada diagonal communication. Diagonal communication ini adalah komunikasi yang dilakukan oleh personal yang memiliki jenjang manajemen yang berbeda serta berasal dari departemen yang berbeda. Contohnya, manajer pemasaran dapat melakukan komunikasi dengan personal and general affairs supervisor untuk meminta tambahan gugus wiraniaga yang akan dipekerjakan sebagai sales promotion girls atau SPG. Baik, sekian presentasi dari kami kelompok 4. Mohon maaf apabila ada salah kata. Sekian, terima kasih kepada teman-teman yang sudah mendengarkan dan menyimak materi ini. Saya mengakhiri presentasi pada kali ini. Terima kasih semuanya.